Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi teman-teman di mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Hari ini kita akan bicara tentang peran TIK dalam pembuatan media evaluasi. Sebelumnya kita akan lihat dulu definisi evaluasi itu apa. Evaluasi adalah proses sistematis yang melibatkan penilaian terhadap kinerja, pencapaian tujuan atau efektivitas suatu program, proyek atau kegiatan. Evaluasi memungkinkan kita untuk memahami dampak keberhasilan serta potensi perbaikan dari suatu program atau kegiatan, sehingga dapat membantu mengambil keputusan yang lebih informasional dan berdasarkan bukti. Jadi evaluasi ini juga bagian dari apakah kita mengetahui apakah program kita berhasil, tidak berhasil, apa yang perlu ditingkatkan ataupun mana yang perlu dilanjutkan. Peran evaluasi sendiri adalah evaluasi memiliki peran yang penting banget dalam mengambil keputusan karena melibatkan pengumpulan data dan analisis yang objektif terhadap kinerja, pencapaian tujuan dan efektivitas suatu program, proyek, atau kegiatan. Evaluasi juga memberikan dasar untuk mengembangkan dan melaksanakan perbaikan yang terus-menerus. Proses perbaikan kontinu ini mendorong inovasi, efisiensi, dan adaptasi yang diperlukan untuk menjawab perubahan lingkungan dan kebutuhan. Jadi peran evaluasi ini sangat strategis sekali. Kita bikin sesuatu, bikin program, bikin kegiatan, bikin pembelajaran, kalau tidak dapat dievaluasi, maka kita kan tidak menahu apakah itu berhasil, gagal, ataukah memang perlu dibatalkan saja programnya gitu kan. Atau bukan dibatalkan ya, tidak diulangi programnya. Jadi peran evaluasi itu sangat penting karena keputusan dilanjutkan atau tidak dilanjutkan itu harus melalui proses sebuah evaluasi. Nah, lalu peran TIK-nya di mana? Pemanfaatan TIK dalam membuat media evaluasi adalah dalam membuat media evaluasi merujuk pada penggunaan berbagai alat dan teknologi digital untuk menciptakan alat evaluasi yang lebih efisien, interaktif, dan efektif. Ini melibatkan penggabungan elemen-elemen TIK seperti teks, gambar, audio, video, dan interaktivitas dalam suatu platform evaluasi. Jadi TIK balik lagi membuat semuanya menjadi lebih menarik, menjadi lebih eye-catching, menjadi lebih orang menjadi lebih efektif, interaktif, dan juga menjadi ya itu tadi ketika proses evaluasi itu terjadi seolah-olah bukan seperti evaluasi, seperti proses yang kita sedang melihat sesuatu tampilan yang berbeda saja. Jadi tidak menegangkan ataupun kaku gitu seperti yang sudah-sudah. Keuntungan pemanfaatan TIK dalam evaluasi adalah ada 4. Pertama, meningkatkan keterlibatan. Jadi si pihak yang dievaluasi itu lebih engage gitu ya. Kemudian diakses, real time tracking. Jadi saat itu dikerjakan dan saat itu juga langsung ada hasilnya, resultnya. Lalu yang keempat adalah analisis yang mendalam. Langkah-langkahnya bagaimana dalam pembuatan media evaluasi dengan TIK? Pertama, identifikasi tujuan evaluasi, desain pertanyaan, pembuatan media evaluasi, uji coba, dan implementasi tentu saja. Pertama, identifikasi tujuan evaluasi. Tentukan apa yang ingin dievaluasi dan tujuan akhirnya mau apa. Ya, sekali lagi, tentukan apa yang ingin dievaluasi dan tujuan akhirnya buat apa. Lalu setelah itu kita mendesain pertanyaannya, buat pertanyaan yang sesuai dan variatif dengan menggunakan teks, gambar, audio, dan videonya tentu saja. Ya, ini desain pertanyaan itu diatur secara variatif, jadi tidak buat orang monoton. Karena kan ini kan menggunakan dengan TIK tadi ya, menjadi lebih interaktif gitu ya. Lalu baru setelah kita susun, kita gabungkan gambar, audio, dan videonya, baru pembuatan medianya sendiri. Gunakan perangkat lunak yang tepat untuk menggabungkan elemen TIK tersebut. Jadi jangan salah juga memilih medianya, karena kalau salah memilih medianya, alih-alih menarik malah menyulitkan. Lalu yang kedua, setelah kita coba, kita gabungkan, diuji coba. Uji coba media evaluasi untuk memastikan fungsionalitas dan responsivitasnya. Ini hasilnya bagaimana nih kalau sudah diujikan? Oh bagus, oh tidak gitu kan. Kalau sudah pas dan sudah oke ketika diujikan, barulah kita implementasikan. Bagaimana cara implementasikan? Ya didistribusikan melalui media-media tertentu, melalui media-media evaluasi dan kepada peserta evaluasi tersebut. Lalu tantangannya apa sih kalau dalam pemanfaatan TIK dalam pembuatan media evaluasi? Pertama, aksesibilitas. Memastikan semua peserta memiliki akses yang memadai. Karena kalau misalkan perangkatnya bermasalah, aksesnya bermasalah, ya tentu saja tidak dapat mengakses dengan baik. Kedua, keamanan data. Kita mau memastikan nih, ini banyak sekali isu-isu yang masalah data bocor lah,
keluar kepada orang-orang yang tidak berhak lah. Ini memastikan betul bahwa keamanan data pribadi dan hasil evaluasi itu private, tidak tersiar kemana-mana, jadi tidak nanti kan bisa jadi juga merugikan peserta gitu ya. Yang ketiga, desain yang efektif menghindari kelebihan elemen TIK yang dapat membingungkan peserta. Sekali lagi, TIK dipakai untuk mempermudah, bukan mempersulit. Dan bukan pada konteks ketanggihannya saja, bukan pada konteks medianya saja, tapi bagaimana bisa membuat konten kita terdelivery dengan baik. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.